Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu saya mengajak kepada anak-anakku untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk memberikan ilmunya kepada kita. Kemudian kita juga berikan Al-Fatihah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada guru kita, kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita bacakan kepada mereka itu ada nilai berkah yang kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita sebagai orang pesantren itu secara khususnya kepada MTS ini sebagai anak pesantren senantiasa menjaga tradisi yang harus kita baca, yang harus kita amalkan, bahwa kalau kita mau belajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita, yang akan memberikan ilmunya kepada kita. Karena kenapa? Karena doa sebelum belajar itu adalah merupakan bagian daripada nilai-nilai keilmuan lokal yang sudah menjadi tradisi di pesantren kita. Mari kita berdoa dengan memulai membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi yang kita akan bahas pada hari ini adalah materi yang dibahas minggu yang lalu, tetapi pembahasan minggu yang lalu yaitu membahas tentang isim-isim tidak berakal atau kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya itu sebagaimana kita pelajari bahwa sesungguhnya rumusnya itu adalah tar, fausma, watan, sibul khabar. Tapi pada hari ini kita akan mempelajari tentang ismu kana atau khabar kana, posisinya sebagai isim yang berakal. Yang kemarin yang kita bahas adalah isim-isim yang tidak berakal. Sebagaimana contoh yang saya tulis di papan tulis ini mengenai tentang masalah kana. Saya akan membacakan contoh yang saya tulis, yaitu tentang masalah kana menggunakan isim yang berakal. Kana al-falahu mahiran. Sebagaimana minggu lalu saya singgung bahwa rumusnya kana itu dan saudara-saudaranya adalah tar, fausma, watan, sibul khabar. Kana al-falahu mahiran. Kana di sini adalah fi'il madhi naqis. Al-falahu isim mufrad. Posisinya di situ marfu. Karena kenapa? Karena posisinya sebagai isim kana. Mahiran di sini fathah. Kenapa fathah? Karena khabar kana itu hukumnya wajib mansub. Makanya tadi saya katakan bahwa rumusnya kana itu adalah tarfa usma utang sibul khabar. Jadi yang kita bahas ini ada jamak berakal, isinya berakal. Kita akan menyerap daripada kata yang ada jumlah yang saya tulis di tempat tulis ini. Kana fi'il madhi naqis
al-falahu marfu. Alam turapi ada maswah rapi akhirhi. Mahiran ini adalah khabar kana mansub alamat nasbi al-fathah swahir rapi akhirhi. Jadi isim ditinjau dari bilangannya ini termasuk adalah isim mufrad. Isim mufrad itu menunjuk pada yang satu. Ya, sebagaimana yang senantiasa pada pertemuan yang lalu saya membahas tentang masalah isim mufrad, isim musanna, jama. Saya akan mencoba menyerap dari kata al-jumlah yang ada yang ditulis di papan tulis ini. Ya, karena kemudian nakis al-falahu isim mufrad marfu alam turapi ada masfah rabi akhirhi. Sementara kata mahiran di sini adalah mansub alamat nasbi al-fathah rabi akhirhi. Artinya adalah karena al-falahu mahiran, ya, petani itu ya pintar. Ini satu pertanyaan karena menggunakan isim ditinjau dari segi bilangannya termasuk isim mufrad. Kemudian kita melangkah pada contoh yang kedua. Kana al-falahani mahiraini. Kana di sini adalah kalimat nakis. Sementara al-falahani di sini ismu kana marfu alam turafi ada masfah rabi akhirhi. Tandanya isim musanna kalau posisinya sebagai marfu adalah alif dan nu akhirnya, ya. Al-muslimu al-muslimani. Ya. Seperti contoh di sini al-falahu yang mufrad tambah al-falahani ada alif dan nu di situ ditambah berarti masuk isim musanna. Posisinya sebagai marfu tandanya ada alif, ya. Kemudian mahiraini juga khabar kana termasuk isim musanna, tetapi posisinya mahiraini di sini isim musanna sebagai isim yang mansub. Tanda mansubnya ada al-ya'u karena yang dinasab dengan al-ya'u itu adalah isim musanna, sementara yang dirafa alif itu adalah isim musanna juga. Jadi itu yang membedakan antara ismu kana posisinya sebagai isim musanna, khabar kana posisinya isim musanna posisinya sebagai khabar kana. Kita akan mengerap daripada adillah di sini. Kana al-falahani mahiraini. Kana fil madinati al-falahani isim musanna musakkar. Nah, saya tambah di situ musakkar karena isim ini menuju kepada laki-laki. Ya. Mahiraini di sini ada khabar kana. Jadi i'rabnya ada kana fil madinati al-falahani isim musanna marfu alam terapi al-alifu. Posisinya sebagai isim musanna, mahiraini khabar kana mansub alam nasbi al-yaum fi akhirih. Yaitu i'rabnya. Kana falahani mahiraini, dua petani itu pintar. Kita akan kembali melihat daripada jumlah ketiga. Contoh ketiga. Kana al-falahuna mahiraini. Kana di sini posisinya sebagai fi'il madhi. Kata al-falahuna di sini jamak muzakkar salim ismu kana. Mahiraini di sini juga termasuk mahirina di sini termasuk jamak muzakkar salim, tetapi al-falahuna di sini jamak muzakkar salim posisinya sebagai marfu, tandanya ada al-wawu. Mahirina di sini jamak muzakkar salim mantu alam nasbi al-yaum, akhirnya ala aliyakan. Kenapa? Karena jamak muzakkar salim posisinya sebagai mantu. Ya, i'rabnya di sini ala kana al-falahuna mahirina
Karena fil madinati al-falahuna di sini ismu kana marfu alam terapi al-wawu wa huwa jamak muzakkar salim mahirina khabar kana mansub alam tinasbi al-ya'u fi akhirih wa huwa jamak muzakkar salim aidan. Artinya ada para petani yang laki-laki itu pintar. Kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang masalah jamak taksir. Karena al-udaba'u mahirina. Al-udaba'u itu disebut dengan jamak taksir. Yang dimaksud dengan jamak taksir, jamak tidak beraturan. Posisinya di sini sebagai ismu kana, maka di situ marfu. Makanya di sini dhamma. Mahirina di sini termasuk jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim posisinya sebagai mansub. Mansub dengan al-ya'u, al-i'rabu hasa kalimah kana al-udaba'u mahirina kana fil madinafis al-udaba'u ismu kana marfu alam turabi adama asfara fi akhirih. Mahirina di sini sebagai jamak muzakkar salim, posisinya sebagai khabar kana marfu mansub alamat nasbi al-ya'u fi akhirih wa huwa jamak muzakkar salim. Artinya adalah kana al-udaba'u mahirina. Para sastrawan itu pintar. Kemudian kita masuk materi tentang isim berakal posisinya sebagai muannas. Yang kita bahas tadi ini adalah posisinya sebagai muzakkar. Kalau muzakkar itu adalah laki-laki, sementara muannas itu adalah perempuan. Salah satu contoh, kanat al-falahatu mahiratan. Di sini dhamma menggunakan kata teks ini karena kenapa? Karena itu menunjukkan kepada muannas. Maka di sini kata mahiratan di sini juga harus menggunakan kata buta. Karena kenapa? Karena menunjuk pada al-falahat ini adalah petani perempuan, dan fil madinati di sini bersambung taut tanis. Karena kenapa? Karena taut tanis itu menunjukkan kepada perempuan, isim yang ada di depannya ada muannas. Karena fil madinati sebagai pisalu taut tanis al-falahatu ada ismu kanat marfu alam turabi ada maslah rabi akhirih wa huwa isim mufrad muannas. Mahiratan mansub atau khabar kana mansub alam nasbi al-fathah zahira fi akhirih wa huwa isim mufrad muannas. Artinya ada kanat al-falahatu mahiratan, petani perempuan itu pintar. Kemudian kita masuk kepada contoh kedua, yaitu kanat al-falahatani mahirataini. Untuk membuat sebuah isim sana, maka isim mufrad ini kata al-falahatu ini yang ditambah alif dan nun apabila kita ini membuat isim sana muannas seperti ini al-falahatu tambah alif dan nun menjadi al-falahatani. Kalau misalnya mahiratan di sini mau dijadikan sebagai isim sana ditambah ya dan nun menjadi mahirataini. Jadi al-i'rabu hasa al-jumlah, i'rab daripada kalimat ini adalah kana fil madinati al-falahatani ismu kanat marfu alamat rafi al-alif wa huwa isim musanna mahirataini khabar kanat
mansub alam nasbi al-ya'u fi akhirih wa huwa ismu musanna muannas. Artinya adalah al-falahatani mahirataini, dua siswa perempuan itu pintar. Ya, kita masuk lagi ke contoh ya jamak. Di sini jamak untuk muannas disebut dengan jamak muannas salim. Ya. Karena fil madinafis wa ittisal tautanis, ya tadi menunjuk bahwa isi yang ada di depannya itu adalah menunjuk kepada muannas. Ya. Al-falahatu ya ismu kana, makanya sini damai di sini. Karena kenapa? Karena salah satu tanda marfu'nya jamak muannas salim itu adalah dhamma. Ya. Sebagaimana yang saya sering sampaikan kepada kalian ini, ya perlu itu namanya tanda-tanda i'rab ya. Ya kita tinggalkan itu dulu, nanti ya minggu depan kita bahas ya. Mahirati di sini kasrah, ini kasrah ini. Ya. Kenapa kasrah di situ? Karena kata mahirati di sini adalah khabar kanat. Ya. Khabar kanat itu harus mansub. Ya. Salah satu tanda mansub yang terdapat pada jamak muannas salim itu adalah kasrah. Kalau jamak muannas salim, ya posisinya sebagai marfu berarti dhamma ya. Nah kita akan mengi'rab kalimat yang saya tulis di papan tulis ini. Kata kanat itu ada fil madinaqis wa ittisalu dami wa ittisalu ya tautanis. Ya tautanis ini menunjuk kepada muannas. Muannas itu adalah perempuan. Al-falahatu di sini marfu alam terapi ada masalah rapi akhirih wa huwa jamak muannas salim. Mahiratin ya. Kata mahiratin di sini ya adalah khabar kanat mansub alam nasbi al-kasrah fa'il fi akhirih wa huwa jamak muannas salim, yang artinya adalah kanat al-falahatu mahiratin. Ya. Itu bacanya. Artinya adalah para petani perempuan itu pintar. Jadi itulah materi yang kita bahas ya pada kesempatan ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya sebelum kita menutup materi ini, terlebih dahulu kita membaca doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah ibadah. Ya sebagai santri kita senantiasa berdoa kalau mau belajar dan sudah belajar. Karena kenapa? Karena ini adalah merupakan tradisi kita sebagai santri yang harus kita pertahankan. Karena kenapa? Karena ini adalah doa yang kita lakukan merupakan bagian daripada nilai-nilai kehidupan lokal yang kita miliki sebagai anak santri. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan mengucapkan wala taufiq wasada, semua wala muwaffiq ila aqwamid. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.